Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 KKL Sumbar Angkatan 21 yang beranggotakan Jaki Ilma, Tasya Nadila, Amalia Fitri, Erika Juniarta Manalu, Firdaus, Nadia Ayunda Pratiwi, Adek Juni Rahayu, Putri Kholila, Selvi Setiawati, Karti Hazmi, Suci Febriana, dan Sahjehan Rafaldi. Dengan dosen pembimbing kami adalah Ayahanda Dr. Ahmal M. Hum, Ayahanda Asril MPD, Ayahanda Nurdiansyah MPD. Adapun materi dari tugas kuliah kerja lapangan kami adalah sejarah masa kecil dan tempat kelahiran Bung Hatta. Selamat menonton. Jadi di kamar inilah Bung Hatta lahir, sekaligus kamar ibunya Bung Hatta. Nah, ini fotonya Bung Hatta usia 13 tahun, sekolah di Mulu Padang. Juga sekolah di Mulu Padang. Rumah kelahiran Bung Hatta terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rumah ini adalah tempat Bung Hatta dilahirkan dan menghabiskan masa kecilnya sampai berusia 11 tahun. Bung Hatta melanjutkan pendidikan menengahnya di Mir Uitgebreid Lager Onderwijs atau sekolah menengah di Kota Padang. Rumah yang didirikan sekitar tahun 1860-an dan menggunakan struktur kayu ini terdiri dari bangunan utama, pavilion, lumbung padi, dapur, dan kandang kuda serta kolam ikan. Bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga, dan kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan pavilion berfungsi sebagai kamar tidur Bung Hatta. Rumah asli tempat Bung Hatta dilahirkan sudah runtuh di tahun 1960-an, tetapi atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, maka rumah tersebut dibangun ulang sebagai upaya mengenang dan memperoleh gambaran masa kecil sang proklamator di Bukit Tinggi. Penelitian pembangunan ulang dimulai dari bulan November 1994 dan dimulai pada tanggal 15 Januari 1995. Rumah ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1995 bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Rumah ini dibangun mengikuti bentuk aslinya yang dapat dilihat di memoir Bung Hatta dan berbagai foto dokumentasi milik keluarga Bung Hatta. Sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta yang diperoleh dari keluarga dan kerabat beliau. Begitupun tata letak perabotan tersebut masih dipertahankan di tempat asalnya. Agamanya Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu dulu belajar mengaji di Surau Syekh Jamil Jamrek Pasar Bawah. Inilah orang yang berperan tentang agamanya Bung Hatta. Kolam ikan. Jadi dulunya itu juga pihak keluarga Bung Hatta juga punya kolam ikan. Tapi kolam ikannya lebih besar, lebih banyak lagi dari ini, lebih dari satu. Nah, ikannya itu dijual. Jadi salah satu penghasilan keluarganya Bung Hatta itu ya dari kolam ikan ini. Dan dari kolam ikan inilah Bung Hatta itu berhubungan baik dengan Belanda, keluarganya itu. Jadi ditukar, sistem barter. Jadi pihak keluarga ngasih ikan, jadi yang pihak Belanda ngasih cerutu, toroko. Jadi itu juga salah satu alasannya Bung Hatta bisa kuliah di Belanda. Itu karena hubungan keluarga Bung Hatta itu dengan Belanda cukup baik. Tata ruang masih tetap yang tata ruang seperti yang lama, cuman posisinya aja dimundur ke belakang. Idris, pamannya yang satu lagi.
ada sumur di dalam kamar. Kenapa ada sumur di dalam kamar? Karena kan rumahnya udah dibangun ulang kembali, cuman posisinya dimundurin ke belakang karena ada perluasan jalan. Jadi sebelumnya letak sumurnya itu ada di belakang rumah. Nah, ini sumur salah satu peninggalan asli rumah ini dan airnya masih dipakai sampai sekarang. Usianya udah kurang lebih 160 tahun. Udah, kita lanjut ke belakang. Bung Hatta yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama juga merupakan bagian dari delegasi konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Bung Hatta adalah orang pertama yang menjabarkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang menjadi landasan polugri Indonesia sampai saat ini. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Saleha dan merupakan keturunan kedua dari Syekh Abdurrahman yang dikenal pula sebagai Syekh Batu Hampar. Bung Hatta tinggal di rumah ini dari tahun 1902 sampai 1913. Waktu yang meskipun relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter beliau. Disiplin kerja, ketepatan waktu, kesederhanaan dan kasih sayang yang beliau lihat dan contoh dari kakeknya, Haji Marah atau Pak Gae, bermula dari rumah ini. Pak Gae yang merupakan kontraktor pos partikeler bekerja dengan ketelitian, disiplin, organisasi yang baik, dan tepat waktu dalam menyiapkan segala kebutuhan. Pengiriman memberikan kesan yang berbekas di pikiran Bung Hatta. Bung Hatta menimba pendidikan sekolah dasarnya di Europese Lenggere School atau ILS Bukit Tinggi. Melanjutkannya ke Meerwitgebreed Leger Onderwijs atau MULO SMP 1 Padang saat ini dan Prince Hendrik School PHS di Batavia. Beliau melanjutkan pendidikan di Handelshoge School, sekolah dagang di Rotterdam, Belanda dari tahun 1921 sampai 1932. Bung Hatta dikenal sebagai aktivis dan pejuang sejak masa sekolahnya, di mana beliau bersama teman-temannya mendirikan Jong Sumateranen Bond, baik di Padang maupun Batavia, Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan Pendidikan Nasional Indonesia PNI baru. Beliau mengalami masa pembuangan di Digul, Banda Neira, dan Bangka. Bung Hatta menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Soekarno. Keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dalam masa kepemimpinannya terjadi perundingan Linggarjati, Renville Roemearem, dan akhirnya Bung Hatta mewakili RI dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, di mana akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sampai tamat sekolah dasar, kurang lebih 11 tahun. Hanya masa kecilnya aja di rumah ini. Setelah itu melanjutkan SMP-nya ke Padang, SMA-nya ke Batavia, Jakarta, dan S1 S2-nya di Belanda. Jadi ini biografinya Bung Hatta dari beliau lahir sampai beliau meninggal 14 Maret 1980. Boleh difoto? Kalau rumah ini udah dibangun ulang kembali, udah nggak asli lagi. Kalau bangunan aslinya cuma tinggal fotonya aja lagi. Di foto bangunan asli rumah ini. Dan ini tahun 1860-an dulu. Udah roboh, dibangun lagi tahun 1994, selesainya tahun 1995. 1 tahun bangunan. Nah, ini kamar Paman Saleh, pamannya Bung Hatta. Jadi pamannya juga tinggal di rumah ini karena ayahnya kan meninggal usia muda. Jadi yang membantu mendidik Bung Hatta itu paman-pamannya lagi. Soalnya balik lagi ke Bukit Tinggi, foto keluarga di rumah ini. Ini Bung Hatta, ini ibunya,
ini kakeknya dan ini saudara perempuannya. Jadi pihak keluarganya Bung Hatta itu dulunya punya sawah yang luas. Jadi makanya ada 2 lumbung padinya, satu punya neneknya, satu punya ibu. Jadi kalau dilihat dari lumbung padinya bisa disebutlah Bung Hatta itu keluarga berada. Nah, kalau kamar tidurnya ini di belakang terpisah, ada maksudnya juga. Karena laki-laki Bujang Minang itu tidurnya di surau, di masjid. Karena malamnya itu belajar silat, belajar mengaji. Pulangnya habis sholat subuh. Nah, biar nggak ganggu pihak keluarga yang lagi tidur, maka dibikinlah kamar tidur Bung Hatta itu terpisah, nanti pulang langsung lewat pintu samping. Jadi Bung Hatta itu dari kecil udah diajarkan mandiri lah dari pihak keluarga, udah dididik mandiri. Sekian hasil dari tugas kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.